Tapi mungkin anak remaja mungkin nggak semua tersesat. Tapi maksudnya mungkin Nggak apa-apa, bayangkan. nggak maksudnya ya, maksudnya ketika terhilang itu, maksudnya mungkin kan responnya mungkin dia berusaha juga mencari misalnya atau menangis, misalnya nggak ditemukan, terus tiba-tiba ya mungkin orang tuanya juga yang sebenarnya juga pergi mencari informasi atau apa dan ada maksudnya contohnya ada poin itu tapi nanti maksud tambahkan ceritanya lebih lengkap gitu. Karena yang begini itu sih paradoks ya kalau menurut saya ya. Memang Tuhan yang menemukan kita, tapi ada poin kita nyadar kalau kita tuh terhilang. Waktu Tuhan temukan kita ada, oh iya saya hilang. Kesadaran Tuhan sendiri temukan gitu ya. saya, gitu. Ada paradoks di situ kalau saya. Jadi agak kalau diilustrasikan tadi, nanti kalau tidak dijelaskan lengkap bisa. Iya. Makanya Tangkapannya bisa artikannya beda nanti. Kalau cuma yang bagian situ juga, yang bagian poin itu juga cuma satu sisi aja. Menyadari bahwa aku tidak memenuhi syarat dan butuh bantuan. Nanti dalam lengkap ada bagian Tuhan yang menemukan kitanya itu tidak muncul di situ. Jadi kalau diceritakan secara lengkap baru oke sih. didramatisir aja loh kayak mungkin waktu drama Korea gitu misalnya. Gak maksudnya didramatisir ceritanya gitu loh, maksudnya buat ilustrasinya. Ya kan, jadi kan maksudnya ya dia sadar juga dia hilang. Tapi kan kalau dia cuma sadar kan nggak lengkap. Karena kan dia cuma sadar aja. Tapi siapa yang menolong ya mungkin ditekankan di bagian butuh bantuannya itu. Yang butuh bantuan itu kita melihat ada sang penolong yang datang gitu misalnya. Jadi didramatisirkan. Yang kabar baiknya itu berarti kan Tuhan menemukan kita gitu aja sih. Iya. Iya. Kalau ini kan sebenarnya mungkin Mas Dewi kan sebenarnya buatkan dari respon kita ketika kita ngalamin ini nih. Iya. Apa yang kita lakukan gitu. Tapi supaya nggak kesan hanya sekadar melihat dari sisi keaktifan manusianya, ya memang kan pasti ada peranan manusianya juga dalam satu bagian. Walaupun keselamatan itu pun daripada Tuhan. Tapi maksudnya Mas Dewi itu ya ini loh kalau bisa kita yang melihat dari respon kita tuh gini. Nah tapi mungkin biar nggak takutnya nanti melenceng atau apa salah tangkap ke anak-anak, Rasulullah tambahkan lewat pengkalimatan Rasulullah bagaimana Allah itu yang mencari, yang menyelamatkan, yang aktif menemukan, yang menggerakkan hati mereka untuk bisa membuat mereka tuh sadar oh ya saya itu terhilang gitu. Karena kalau misalnya mereka bilang mereka sadar ya mereka nggak akan pernah bisa sadar sendiri gitu. Iya. Lupa sesat lah. Iya. Ya bisa. Ya. Bahkan ikut KPR pun bisa jadi domba sesat juga kan. Iya. Jadi makanya kita perlu kesadaran ya, kita butuh Tuhan lah ya. Oke, ada lagi. Kalau tim hari ini kita butuh GPS ya. Pakai GPS ya. Oke, kalau dari saya secara keseluruhan tidak ada masalah untuk cerita di awal, oke, mau pakai yang perspektif tadi itu juga cukup baik dan saya juga baru tahu ternyata udah pernah bahas Injil Matius gitu karena kan saya datang ke itu kayaknya nggak nyentuh itu gitu. Jadi kalau misalnya itu ya berarti nggak masalah untuk disampaikan. Terus secara konten tadi sudah sangat baik dijabarkan, menurut saya cukup sistematis. Dan mungkin paling ya perhatikan aja font, mungkin ada yang mungkin bisa lebih besar atau apa. Secara warna udah kontras, secara aplikatif juga sudah sangat baik. Yang paling penting Mas Rosa bagaimana menekankan Injil itu di bagian ini nih, slide terakhir ini yang menekankan ke mereka. Atau yang biasa saya korbankan tuh bagaimana melihat gospel center itu gitu. Bagaimana Injil itu di dalam hidup kita. Nah, paling tambahan saya itu saya ingin memperjelas kerangkanya terkait daripada kitab Injil sama kaitannya dengan Yesaya dan tadi ada kaitannya dengan imamat tahun Yobel gitu. Jadi di bagian kali ini sebenarnya di dalam Injil Lukas, di bagian Injil Lukas dia ini ada 2 titik poin penting saudara. Yang pertama itu dari Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Satunya lagi ini di dalam Lukas pasal yang ke-19. Jadi Lukas di sini menekankan di sini ada kaitannya dengan Yesaya yang tadi rekan-rekan juga sudah bacakan gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam 2 bagian ini
mengandung dua kata yang sama yang dikutip dari Lukas, yaitu kabar baik dan juga pembebasan. Nah, kabar baik dan pembebasan ini kalau digabungkan sebenarnya lebih ke arah kepada pengertian liberty yang nanti berkaitan kepada freedom. Jadi kalau di dalam Yesaya gitu ya, sorry saya tarik ke sini. Kalau di dalam Yesaya di sini menggunakan kata levaser sama kata deror. Nah, kalau yang Injil Lukas di sini menggunakan kata Angelizo dan juga sorry ini tulisan saya terlalu indah sorry ya. Sama ini. Nah, dua kata ini selalu dipakai yang di dalam Yesaya sama di dalam Injil Lukas. Nah, dua kata ini menekankan kata ini, kabar baik sama pembebasan. Nah, pembebasan dan kabar baik ini mengandung kata ini. Nah, dari dua kata ini secara konteks, kalau misalnya saudara lihat di dalam Yesaya itu juga merujuk ke tahun Yobel. Yang tadi sudah dibilang di dalam Imamat. Nah, tahun Yobel ini saudara, memang secara konteks itu lebih banyak berbicara tentang kondisi fisik atau jasmani. Itu kita nggak boleh pungkiri. Memang lebih banyak ke arah situ. Makanya tadi bahas soal perbudakan yang ditawan terus dibebasin, terus yang utang-utang dilunasin, yang perluasan lahan dan sebagainya. Tetapi karena tahun Yobel ini dirayakan di dalam tahun yang ke-50 atau dari 7 kali 7 tahun Paskah, maka Paskah ini juga berkaitan sama ini, pembebasan Israel keluar dari Mesir secara fisik, jasmani. Mereka tidak jadi budak lagi. Tetapi kita tidak boleh lupa konteks bagaimana Paskah atau Passover ini berkaitan bukan hanya kepada fisik atau jasmani, tetapi kepada rohani juga. Jadi makanya Paskah dirayakan, orang bilang Passover, maksudnya kita melewati itu. Artinya ada keselamatan yang dialami oleh umat Israel. Nah, dari ini semua, maka tadi dibilangkan, maka ketika Yesus bilang dan mengutip bagian ini, maka kita bisa simpulkan bahwa Yesus adalah pembebas atau penyelamat. Nah, hal ini makanya nanti kalau saudara perhatikan, setelah dari perikop ini, itu baru muncul mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Ini keunikannya dari Lukas. Dia nggak ada masukin mukjizat itu sebelum momen ini. Jadi setelah Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah si penggenap ini sebagai pembebas dan sebagainya, maka Yesus membuktikan itu. Apa yang dapat membuat Yesus buktikan tentang bagaimana dia bisa menyelamatkan. Nah, baru muncul tuh mukjizat soal kesembuhan, terus nanti ada usir maksudnya roh jahat gitu ya. Nah, itu semua baru muncul lewat dari pasal yang keempat. Nanti ada menyembuhkan Tuhan Petrus dan sebagainya. Itu baru muncul. Itu sebagai wujud apa? Sebagai wujud penekanan bagaimana Yesus Kristus itu dapat membebaskan soal yang fisik dan jasmani ataupun juga yang rohani. Nah, setelah melewati perjalanan itu, nanti barulah karena kebetulan yang ini kan lihatnya dari Lukas. Lukas sangat memperhatikan bagaimana orang-orang yang terasingkan, janda-janda, terus ada anak-anak kecil yang terabaikan. Nah, dia sangat menekankan itu. Dan di dalam momen perjalanan ini semua, di dalam satu titik, Lukas sekali lagi merimai pembaca untuk kembali melihat di sini.
Lukas 16 ini tidak hilang daripada karya keselamatan. Penekanan ini dimunculkan lagi oleh Lukas di dalam Lukas 16. Atau kalau mau lebih konkret, kalau nggak salah di ayat 10. Nah, jadi saudara, ketika kita melihat Injil Lukas, kita perlu lihat gambaran ini supaya apa? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak remaja, ya tadi kan bagus tuh, misalnya soal miskin atau apa. Ya memang mungkin tidak semua anak remaja kita kaya-kaya gitu kan. Tapi mungkin miskinnya juga bukan hanya sebatas fisik jasmani mereka, tentang bagaimana mereka nggak punya uang untuk biaya sekolah, nggak susah makan enaknya susah. Tapi soal bagaimana kemiskinan rohani mereka, tentang pengetahuan mereka akan Tuhan, kesadaran diri mereka untuk diselamatkan dan sebagainya. Nah, bagaimana semua itu bisa terpenuhi? Ya melalui pribadi Yesus Kristus. Kita yang harusnya dihilangkan, kita yang harusnya dikucilkan, kita yang harusnya dibully dan sebagainya, tapi Yesus rela dibully untuk kita. Yesus yang kaya rela dimiskinkan supaya kita nggak jadi miskin, tapi kita dikayakan. Dikayakan di dalam pengetahuan akan Dia. Kita yang harusnya dihilangkan, ditinggalkan, tapi Dia rela menemani kita. Justru Dia yang mengalami peninggalan daripada murid-murid yang waktu itu Dia ditinggalkan oleh murid-murid, mereka lari gitu. Nah, jadi kita melihat itu semua di dalam pribadi Yesus. Dan di sini kita bilang Injil atau gospel center gitu. Nah, mungkin ini saja saudara tambahan saya soal gambarannya. Nah, jadi nanti mungkin dengan kerangka ini saudara setidaknya bisa dapat kerangkanya. Jadi ketika ngajar, mungkin kalau nanti kan ini kan ke depannya ada masih lanjutan nih pembahasan soal Lukas. Minggu depan kita bahas soal Lukas pasal 2. Nah, nanti ada bahas Lukas lagi yang bagian lain. Nah, jadi mungkin ini bisa menolong untuk kerangka berpikir di dalam pelajaran ke depan. Khususnya minggu depan itu kan bahas soal bagaimana Yesus itu ya Tuhan dan juga manusia gitu. Cuma memang agak satu sisi kalau dihitung-hitung waktu ya kita mau pasca, tapi kita belajar pelajaran Tuhan Yesus, jadi memang agak bingung juga gitu ya. Cuma mungkin ya udah ya, maksudnya nikmatin saja gitu. Ada berkat sendiri gitu ya. Mungkin ini saja Ustaz tambah dari saya. Terima kasih contoh Sen maupun contoh KJ ya. Ada lagi Ustaz yang ingin menambahkan?